المقربين وعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا للمصنف هذا الكتاب بشر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian fikih. Malam ini masih kita membahas mengenai tayammum. 2 minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai sunnah-sunnah tayammum. Ini terakhir dari pembahasan mengenai tayammum, yaitu hal-hal yang membatalkan tayammum dan juga hukum orang yang memakai perban. Yang baca dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yubtilu tayammumi thalathatu asya'a ahaduha kullu ma abtala al-wudu'a. Walladzi yubtilul tayammumi, dan yang membatalkan tayammum, thalathatu asya'a, ada 3 perkara. Jadi hal-hal yang kita akan bahas malam ini yaitu yang berkaitan tentang perkara yang menjadi sebab batalnya tayammum kita. Tayammum kan kemarin sudah yang jelaskan apa itu, yaitu sebagai pengganti wudhu kita atau mandi besar kita, sehingga kita diperbolehkan untuk mengerjakan ibadah, sholat ataupun yang kaitan tentang suci. Tapi fungsinya bukan sebagai pengganti, maksudnya bukan sebagai alat untuk mensucikan kita dari hadas kecil dan besar, tidak. Cuma dia berfungsi supaya kita boleh mengerjakan sholat gitu. Hanya niatnya tayammum itu, nawaitu tayammumi li istibahati sholat. Aku niat tayammum supaya aku boleh mengerjakan sholat. Bukan tayammum, aku niat tayammum untuk menghilangkan hadas besar atau kecil, bukan. Jadi tayammum itu sebagai pengganti wudhu ataupun mandi, tetapi dia tidak sama seperti wudhu dan mandi dalam menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Jika kita sholat dengan gunakan tayammum, maka sah sholat kita, tidak perlu diqodok atau diulangi lagi. Paham ya? Itu sudah kemarin sudah panjang lebar kita jelaskan. Hal-hal yang dapat membatalkan tayammum itu ada 3. Yang ahaduha, yang pertama, kullu ma abtalal wudu'a, itu segala hal yang membatalkan wudhu. Apa saja perkara yang membatalkan wudhu, maka dia juga yang membatalkan tayammum. Apa saja yang membatalkan wudhu? Wa sabaqa bayanuhu fi asbabil hadasi. Sudah jelas, sudah kita jelaskan dalam pembahasan wudhu mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Famata kana al-mutayammima thumma ahdatha batalat tayammumuhu. Kapan-kapan terjadi pada orang yang bertayamum itu hal-hal yang membatalkan wudhu, maka juga tayamumnya ikut batal. Misal sudah tayamum, ambil debu tangan. Nah, ketika mau hendak sholat, menyentuh istri kita kan mahram kita. Istri kita kan bukan mahram kita, dia orang lain sebenarnya, karena kita menikah menjadi istri kita, maka kita bersentuhan dengan dia, batal wudhu kita. Nah, begitu juga ketika kita bertayamum, sudah selesai tayamum, misalnya azan maghrib masuk, kita tayamum untuk salat maghrib, tiba-tiba kita bersentuhan dengan istri kita, batal nggak tayamum kita? Batal nggak? Batal. Sebagaimana wudhu itu bisa batal dengan bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, begitu juga tayamum batal. Jadi apa saja yang membatalkan wudhu, maka itu juga yang membatalkan tayamum.
Di tengah-tengah kita bertayamum, selesai tayamum hendak salat maghrib misalnya, tiba-tiba kita kentut, batal nggak tayamum kita? Batal, karena kentut juga membatalkan wudu. Di tengah-tengah kita tayamum mau salat maghrib misalnya, tiba-tiba tangan kita menyentuh kemaluan kita, batal nggak? Batal, karena menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Begitu juga menyentuh kemaluan bisa membatalkan tayamum. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Jadi intinya apa saja yang dapat membatalkan wudu kita, jika terjadi itu ketika kita tayamum, maka batal juga tayamum kita. Wasani, kemudian yang kedua yaitu ru'yatul ma, melihat air. Wa fi ba'di nuskhil matan wujudul ma, atau adanya air. Fi ghairi waqti salati, di luar waktu salat. Jadi sebelum kita bertayamum, untuk kita melihat air, maka tidak diperbolehkan bertayamum, maka wajib kita wudu pakai air, karena air sudah ada. Kecuali kalau memang kita ini sakit atau apa, ya tidak masalah. Tapi kita ini normal, sehat badan kita, tidak ada air sebelumnya. Tapi pas kita mau wudu, kok ada orang membawa air untuk kita wudu, atau air datang misalnya, atau hujan turun, maka tidak boleh kita bertayamum, harus pakai air karena sudah ada air. Paman tayammama biqadril ma'i thumma ra'al ma' aw tawahhamahu qabla dukhulihi fi sholati batalat tayammumuhu, maka batal tayamumnya. Kapan-kapan orang itu bertayamum karena tidak ada air, kemudian dia melihat air, atau dia yakin, waham ini yakin kemungkinan besar akan ada air, keyakinannya ini air sudah mau datang, gitu. Qabla dukhuli fis shalah, sebelum dia masuk mengerjakan sholat, batalat tayammumuhu, maka batal tayamumnya. Kalau contoh yang contohkan tadi itu, ketika dia tayamum ada air, maka tidak boleh dia tayamum, harus pakai air. Nah ini sudah tayamum, ini sudah selesai tayamum mau sholat, tapi dia lihat air, gimana hukum tayamumnya? Batal nggak? Batal. Kalau tadi kan dia mau tayamum, ini ambil debu tayamum, ada air, maka jangan tayamum, pakai air. Nah ini sudah selesai tayamum, ketika mau hendak sholat ada air, nah, bagaimana hukum tayamumnya? Langsung seketika itu batal tayamumnya, tidak boleh dia sholat pakai tayamum itu. Nah, maka dia wajib menggunakan air dengan syarat fa in ru'ahu ba'da dukhulihi fiha wa qanat as-salatu mimma la yasqutu fardhuha bitayammum ka salatil muqim. Sebagaimana kita ini orang-orang mukim. Orang-orang mukim ini kita lah contohnya ini. Namanya mukim itu orang menetap, tidak sapar, tidak dalam perjalanan. Nah, kalau kita ini orang mukim, tidak disapar, tidak lakukan perjalanan, mukim dot lek balik, kok tiba-tiba enggak ada air. Kemudian azan Isya. Kita mau sholat azan Isya, kemudian kita tayamum. Tatkala tengah-tengah tayamum, selesai tayamum, kita mau hendak sholat Isya bareng-bareng, ternyata ada orang bawa air satu drum yang bisa kita gunakan semua untuk wudu, maka seketika itu batal tayamumnya, wajib dia pakai air itu walaupun dia sudah tayamum. Kalau dia pengkoh, pokoknya sudah tayamum, walaupun ada air dan penting sudah tayamum, sholatnya tidak sah karena tayamumnya sudah batal, walaupun dia tidak pernah kentut, tidak nyentuh perempuan, tidak memegang kemaluannya, tapi syaratnya tidak terpenuhi karena air sudah
ada, maka batal tayamumnya dengan syarat orang itu berada di mukim, tidak dalam safar. Kayak kita inilah. Kasolatil mukim batolat pilhal. Seperti sholatnya kayak kita ini yang bukan safar, sudah kita tayamum, ketika hendak sholat ada air, batolat tayammumuhu pilhal, seketika itu batal dia punya tayamum. Au mimma yaskutu fardhaha bit au mimma yaskutu fardhaha bit tayammumi ka salatil musafir fala tabtulu fardhan kanat au naflan. Fardhan kanat au salatu au naflan. Tetapi kalau dia ini safar di perjalanan, misal dia mau ke Jawa, nggak ditemukan air, kemudian istirahat sebentar mau sholat, dia tayamum, azan asar misalnya, nggak ada air, cari kiri kanan nggak ada air, dia tayamum, tiba-tiba ada air, batal nggak tayamumnya? Tidak batal karena dia dalam safar, karena dalam perjalanan disebutkan wa innama qayyidu bis safari li'annal ghaliba fi safari faqdul ma. Kenapa kalau di safar itu kita lihat air tidak batal, tetapi kok ketika kita di mukim, di tempat tinggal kita kok batal? Karena jawabannya karena ketika safar itu memang golib umumnya itu kita susah mendapatkan air. Memang safar itu banyak rukhsah di sana. Sholat aja bisa kita jamak dia, jadi satu antara asar dengan maghrib bisa kita jamak jadi satu. Bahkan bisa diringkes juga. Aturannya kan sholat zuhur sendiri, asar sendiri. Ini kalau di safar bisa dijamak itu, zuhur asar itu dikerjakan dalam satu waktu itu bohong. Bahkan bukan hanya dijamak, diringkes, digosor juga bisa. Yang 4 rakaat jadi 2. Dia banyak kelonggaran tatkala di safar. Nah begitu juga kalau kita sudah safar nih misal ke Jawa, udah kering kerontang, nggak ada air cuma untuk minum saja, kalau untuk wudu nggak bisa, udah nanti kehausan, maka kita tayamum untuk sholat asar azan masuk kita tayamum, tiba-tiba air datang, batal nggak tayamumnya? Nggak batal karena kita posisi kita itu di safar, paham ya? Entah itu sholat sunnah atau sholat fardu, beda dengan kita. Kalau mukim ini kan umumnya air itu banyak sudah, air itu banyak kalau di mukim ini. Mungkin tiba-tiba kok nggak tahu kita apa sebabnya, air sat semua, nggak tahu mungkin apa sebabnya. Kemudian kita tayamum, kemudian ada air, kalau kita di mukim seperti ini batal langsung. Tapi kalau di safar umumnya air itu jarang kita temukan, ada mungkin itu kita minum saja. Kalau ketika sudah tayamum baru ketika mau sholat temukan air, tidak batal, lanjutkan sholatnya. Karena li'annal ghaliba fis safari faqdul ma, karena kebanyakan pada umumnya ketika safar itu kita biasanya kekurangan air, maka diberikan kemudahan oleh syariat. Kalau kamu itu di safar, kamu sudah tayamum, ketika mau sholat kok temukan air, nggak usah wudu, pakai tayamum itu sudah, walaupun sudah ada air, karena posisi kita di safar, di perjalanan. Paham ini maksudnya? Nah, jadi seperti itu. Bedanya karena di safar itu banyak kelonggaran yang syariat berikan kepada kita, yang agama berikan kemudahan-kemudahan. Wa in kana tayammum syakhsi limaradin wa in kana tayammum syakhsi limaradin wa nahwihi thumma ra'al ma fala athara li ru'yatihi bal tayammumuhu baqin bihalihi. Tetapi kalau orang ini tayamumnya itu karena terhalang menggunakan air luwe lembembe lagu diri ini terhalang karena sakit. Maka tatkala pala athara li ru'yatihi, dan tatkala dia lihat air maka tidak ada bekas atau tidak ada asar, jadi sebab tayamumnya itu batal, tidak ada,
bal tayammumuhu baqin bihalihi, akan tetapi tetap kekal tayamumnya itu dalam keadaan seperti itu. Karena dia bukan karena tidak ada air, karena dia sendiri yang terhalang, tidak bisa pakai air karena dia sakit, maka dia tayamum. Kok ada tiba-tiba ada air misalnya, nah maka itu tidak menyebabkan, tidak berpengaruh, tidak menjadi batal tayamumnya. Silahkan sudah sholat dengan pakai tayamumnya walaupun air banyak, karena orang itu posisinya memang terhalang untuk menggunakan air karena dia sakit. Paham ya? Walaupun kelihatan banyak air, nah, tapi kalau orang tayamumnya karena sakit, terhalang oleh syariat, tidak boleh pakai air. Kalau pakai air nanti penyakitnya semakin parah. Nah, maka tidak pengaruh adanya air itu untuk diri dia. Tetap sah tayamumnya, sah sholatnya dengan tayamum tersebut. Kemudian yang terakhir, watsalitsu ar-riddatu, yang terakhir yaitu murtad. Murtad. Kalau murtad ya otomatis seketika itu tayamumnya batal. Nah, ada orang tayamum, tiba-tiba dia ucapkan kata-kata yang menyebabkan kemurtadan. Aku tidak yakin Rasulullah itu utusan Allah, kan itu kan ucapan murtad itu. Nah, maka seketika itu batal Islamnya. Kalau batal Islamnya berarti batal juga tayamumnya, batal juga sucinya. Nah, Islamnya batal, ya semua batal jadinya karena ucapan murtad tadi. Aku tidak meyakini Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, seketika itu batal. Atau dia ucapkan hal-hal, aku tidak meyakini sholat fardu itu wajib. Nah, itu kan ucapan batal itu. Nah, murtad seketika itu, maka batal juga tayamumnya karena sudah batal Islamnya. Batal itu yang ketiga, riddatu murtad wahya qat'ul islami. Murtad itu memutuskan keislaman. Sudah murtad ya semua jadi batal. Jadi amal soleh apapun yang kita kerjakan kalau sudah murtad itu tidak lagi dikatakan amal soleh. Kemudian, nah ini agak penting, ini mungkin masalah luka. Wa idzam tana'a syar'an isti'malul ma' fi 'udwin fa in lam yakun 'alaihi satirun wajaba 'alaihi tayammum wa ghuslus sahihi wala tertiba bainahuma lil junubah. Dan jika ada orang terhalang secara syarak, secara agama, isti'malul ma'i, menggunakan air, fi udwin, dalam anggota badannya, terhalang mungkin sakit atau patah tulang itu. Fa illam yakun alaihi satirun, jika tempat luka tersebut tidak ada satir, denara pembalutna atau denara perbana. Fa illam yakun alaihi satirun, ada perban di lukanya tersebut, wajib alaihi tayammum, maka wajib hukumnya tayamum, ghuslus sahihi, dan membasuh anggota yang sahih. Jadi ada orang ini luka di tangannya ini, sobek misalnya, kemudian dia perban, nganga kelihatan sobekannya itu, maka orang seperti ini tetap wajib dia wudu. Nanti pas bagian yang luka ini nggak usah kenain air, ganti dia dengan tayamum. Paham ya? Ini kadang kita ini nggak perhatian, nggak tahu caranya, sehingga nanti salah-salah, sehingga nggak sah juga sholat kita. Jika ada seorang itu luka dan lukanya nggak ada perbannya, maka tetap dia wajib wudu seperti biasa. Wudu mungkin di kaki lah misalnya, kakinya robek di bawah ini, tapi belum diperban atau bisul misalnya, nggak bisa kena air. Kemudian dia wudu seperti biasa, wudu, misal kaki kanannya yang kena, wudu seperti biasa. Ketika basuh kaki yang kanan jangan dibasuh, basuh yang kiri. Nah, sebagai ganti basuhan yang kanan ini gunakan tayamum. Paham ya? Nah, kadang kita itu nggak paham itu. Itu bisa sekecet wah, harus tayamum. Kemudian wala tertiba bainahuma lil junub, tidak ada tertib aturan bagi orang yang junub. Kalau tidak ada satir, maka tetap dia wajib membasuh anggota yang sahih yang tidak luka
Nah yang lukanya itu tidak usah dikenakan air, ganti dengan tayamum. Misalnya contoh, ada orang kakinya ini sobek, lapak kakinya sobek dan belum diperban, maka apa? Tetap dia wudhu, tetap wudhu seperti biasa, wudhu. Nah, jangan kenakan air kaki kanan yang luka itu, cukup wudhu basuh kaki kiri. Nah setelah basuh kaki kiri itu tayamum sebagai ganti basuhan kanan yang luka tersebut. Nah, disebutkan di sini wajaba at-tayammumu, maka alaihi at-tayammumu, maka wajib atasnya bertayamum, bagus sahih dan membasuh anggota yang sahih. Tetap wudu membasuh yang sahih ini wudu seperti biasa. Pas bagian luka itu jangan dikenakan air, diganti dengan tayamum. Ya, tayamum seperti biasa. Nah, muka, tangan sudah selesai gitu. Jangan dikenakan. Kalau memang luka itu tidak bisa kena air. Wala tertiba bainahuma lil junub. Nah, bagi junub, orang yang junub tidak ada tertib. Maksudnya tidak tertib kalau bagi orang junub misalnya, kalau junub ini kan harus seluruh badannya kena air, tidak boleh ada yang tertinggal. Kalau junub itu seluruh, kalau kita hadas besar nih, kalau kita keluar mani, kumpul dengan istri, mungkin itu wajib kena air semua. Tapi kalau ada luka robek di tangan kita ini, robek, kata dokter ini nggak boleh kena air ini, maka bagian tetap mandi seperti biasa. Tapi ini jangan kenakan air, mandi seperti biasa. Mandi seperti biasa kalau junub misalnya. Nah, nanti bagian tangan ini nggak usah dikenakan air. Nanti selesai mandi ganti dia dengan tayamum. Paham ya? Boleh dia tayamum dulu, baru kemudian mandi, atau mandi dulu nanti sebagai ganti basahan ini yang tidak terkena ini dengan sebenarnya ini wajib kena karena kita mandi besar, tapi karena kita luka nanti kalau kena air tambah parah. Nah, maka syariat mengajarkan boleh kamu tayamum dulu, tayamum yang mana bisa dihapus sedikit-sedikit bisa tayamum, terus mandi. Tidak usah udah kenaan ini sudah sah bersucinya. Atau dia mandi dulu, nanti selesainya itu mandi ini nggak usah kenakan air, nanti pas selesai mandi baru sebagai ganti yang tidak kena air ini yang luka ini dengan tayamum. Kalau masalah dalam keadaan junub itu tidak pakai tertib, mau tayamum dulu sila atau mau wudhu dulu, nanti selepas atau mandi dulu, selepas mandi baru tayamum sebagai pengganti yang luka ini juga boleh. Disebutkan fala tertiba bainahuma lil junub, bagi orang hadas besar junub itu nggak ada tertib, boleh dia tayamum dulu sebagai ganti basuhan yang luka tersebut atau dia wudhu dulu. Paham ya? Nah, tapi bagi orang yang hadas, kalau itu yang junub tadi boleh mana-mana yang dia mendulukan. Amal muhdisu fa innama tayammumu yatayammamu waqta dukhuli ghusli udwil alili. Maka kalau ini orang hadas kecil ini, yang hadas kecil ini ya kayak apa, yang bisa suci dengan wudhu, maka itu wajib wudhu dulu. Paham ya? Harus wudhu dulu. Misal luka di kaki, maka tetap wudhu dulu. Selesai wudhu. Nah, pas mau anggota bagian yang terakhir yang mau dibasuh kaki kiri misalnya, nggak usah dibasuh itu. Kalau memang kata dokter nanti kena air, maka sebagai gantinya bertayamum. Nggak bisa kita tayamum dulu baru wudhu, nggak bisa dia. Beda dia dengan junub hadas besar. Kalau hadas kecil itu harus wudhu dulu, wudhu baru tayamum. Contohnya misal, ini kalau yang tadi itu boleh mana-mana kita mendulukan kalau hadas besar. Tapi kalau hadas kecil kita kencing misal berak terus kita luka, kemudian luka kita ini parah, nah kita mau sholat, maka syariat mengajarkan tetap kita wajib wudhu. Nanti bagian yang luka itu tidak perlu dikenakan air, cukup diganti dengan tayamum. Tidak bisa dibalik. Tayamum dulu baru wudhu, ndek. Tetap wajib tayamum dulu. Walaupun di tangan misalnya. Misal di tangan kita ini ada ini luka yang belum diperban, mungkin sobek kena apa, mungkin di sini sobek. Terus kemudian terperban. Maka bagaimana ini? Apakah tayamum langsung? Tidak boleh. Tetap
wudu, tetap wudu dulu bisa tebuan wudu wah, bisa ni anu du tangan kanan tu, nah baru bagian T sampai T ni ada kanan bagian T ni kena air. Nah langsung tayamum di saat itu. Tidak boleh kita selesaikan kita punya wudu, maka ini berat di sini. Berat di situ. Kita mesti basah Ustaz, tunggu kering gitu. Cuman ada ulama juga yang mengatakan tidak apa-apa selesaikan dulu dia punya wudu baru tayamum. Kalau di sini dimanapun anggota itu tempatnya mesti langsung tayamum. Di dalam kitab ini disebutkan, tapi dalam syarah yang lain itu boleh kita selesaikan wudu baru diganti yang tidak kebasuh itu dengan tayamum. Saya luka di sini seret itu. Ini ada dokter bilang nggak boleh kena air ini. Maka bagaimana hukumnya? Kita tetap wudu seperti biasa, wudu ini basuhkan ke sini, bagiannya ini bisa dikenakan. Nah, langsung tayamum. Kalau memang kesulitan memang kita itu, kok gimana kita tayamum Ustaz? Ini sebelum membasuh kaki ini, sementara masih basah. Nah, kalau di kitab ini tetap harus tayamum sebelum basuh kaki. Nah, sebagian kitab juga mengatakan selesaikan sudah wudunya dulu baru ganti yang luka ini dengan tayamum. Karena ribet nanti kalau kita cuci tangan terus ini ke sini terus sentuh tanah dalam keadaan basah kan, melengket jari ini. Maka sebagian kitab menyebutkan tidak apa-apa karena susah itu, nggak apa-apa selesaikan dulu wudunya, wudu dulu ini basuh sampai sini, kaki nah sebagai ganti sobekan ini nggak kena air nih. Nah, nanti ada agak kering sedikit bayu tayamum, bukan langsung tayamum gitu caranya ya. Kalau luka yang tidak diperban, yang tidak ada satir, paham ya? Jadi dia sembarangan barah, wah aku ni robek ni ngembeh, tayamum langsung nggak seperti itu. Tetap kita wajib wudu seperti biasa. Nah nanti ini nggak usah dibasuh, basuh yang mana yang sehat itu sudah cuci kaki. Nah sebagai ganti ini tayamum. Nah sekarang yang pakai perban, bagaimana Ustaz yang sudah pakai perban? Nah di sini sebutkan fa in kana 'alal 'udwi satirun, dan jika ada anggota yang luka itu ada satirnya, ada perbannya, fa hukmuhu mazkurun fil qaulil musannif, maka pembahasannya dalam pembahasan perkataan musannif wa sahibul jabairi, yaitu hukumnya orang yang pakai perban. Apa itu jabair? Jam'ul jabirati, jamaknya lafaz jabirah bi fathil mim, yaitu wahya akhsyabun, yaitu kayu, atau qasabun ataupun apa namanya bambu, tusawwa yang dibetangkan, watasudda dan yang diikat al-adul munkasil ada ala maud'il kasri, di atas anggota badan yang sakit, lial tahim atau yang pecah, lial tahim supaya nyatu. Misalnya ini kita punya betis, nah tulang ini remuk misalnya, maka dipasangkan ke kayu atau apa namanya bambu yang lurus, watasudda ala modil kasri, kemudian diikat supaya diharapkan yaltahima supaya tulang ini bisa nyatu. Nah, namanya perban. Nah, bagaimana hukum wudunya orang berperban ini? Gimana hukumnya? Yamsahu alaiha bil ma, ketika dia wudu tetap dia usap sedikit pakai percikan air begini bagian yang diperban tersebut. Kemudian illam yumkinhu naz'uha li khawfid darar, kalau memang mencabut perban itu nanti ada mudaratnya, kata dokter, jangan dicabut. Saat kita sudah pakai perban ini tangan kita robek terus kita pakai perban, bagaimana nih wudu kita ini? Gimana? Maka tetap wudu seperti biasa. Nanti bagian ini gimana? Kalau sudah pakai, kalau tadi itu kan nggak pakai perban, ini pakai perban gimana? Ambil air sedikit aja sebagai syarat. Ambil sedikit, karena kan sudah sedikit. Jangan diserok pakai air, dong rusak nanti jadinya. Ambil air sedikit saja sebagai syaratnya udah. Nah, walaupun basah-basah sedikit. Seperti itu caranya. Nah, kalau memang kalau dibuka itu mudarat nanti, kata dokter, tidak usah sudah, maka agama membolehkan wudu seperti itu. Bagian yang luka cukup percikan air gini kan sedikit saja. Kemudian cukup sampai tidak wa tayammumu sahibul jabair fi wajhihi wa yadayhi wa tayammum wa yatayammamu
sahibul jabairi fi wajhihi wa yadayhi kama sabaq. Dan selepas itu tetap dia wajib tayamum. Paham ya? Nah, jadi ada perban, tetap kita wudhu seperti biasa, basahin. Ini sedikit aja kenaan. Dah sekaki. Kemudian selepas itu tetap tayamum balik sebagai ganti basuhin ini. Paham ya? Ini penting kita perhatikan ini supaya kita ini benar. Nanti kalau kita luka seperti itu kok kita nggak tahu caranya, ya nggak sah salat kita. Saya nggak tahu, kenapa nggak tanya? Ya, seperti itu, paham ya? Tetap wajib tayamum dengan syarat wa yusalli wa la ya'da alaih. Kemudian dia sholat dalam keadaan seperti itu, tidak perlu dia mengqada, sah sudah sholatnya dengan syarat in kana wad'uha ay al-jabairi ala tuhri, dengan syarat dia pasang perban itu dulu dalam keadaan suci. Jadi harus kita pasang perban ketika kita luka wudhu dulu basuh pasang perban. Lamun dek tu wudhu dulu terus pasang perban, ndak ada bertayamum, tetap wajib kodok. Nah, ini penting ini. Kadang kita di rumah sakit itu ndak tahu kita pingsan tiba-tiba di perban. Kemudian sadar. Nah, walaupun begitu tetap wajib dikodok semua sholat kita karena kita dipasangin perban dalam keadaan kita tidak suci. Kadang-kadang orang itu tetap aja sholat, itu harus sembahyang, sembuh-sembuh dan ndek kodok sembahyang karena ndak pernah ngaji juga, ya salah dia, nanti dituntut di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita nuntut ngaji supaya benar. Semua agama itu telah mengatur tata caranya. Dengan syarat yang pertama harus perban itu kita pasang wudhu dulu, seperti itu baru dipasang perban. Baru nanti kita diperbolehkan kenaikkan air sedikit, baru kita tayamum sah. Jadi nggak perlu kita kodok. Tapi kalau kita pasang perban dalam keadaan tidak suci, pasang perban, nah itu nanti tidak sah walaupun kita gosok begini, tayamum tidak sah dia karena kita masangnya nggak pakai suci. Paham ya? Nah, nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan nanti di luar gimana. Jadi inilah aja agama mengajarkan. Itu yang pertama, syaratnya harus dipasang dalam keadaan wudu. Kemudian syarat yang kedua, wa kanat fi ghairi a'dha'it tayammumi. Kemudian perban itu tidak di anggota tayamum, yaitu muka dan tangan. Kalau di muka dan tangan, nah disebutkan wa illa ada. Tapi kalau dipasang perban itu di muka atau di kanan, maka wajib juga mengganti sholat. Wa hadza ma qalahu Nawawi, seperti dikatakan oleh Nawawi fil Raudhati, dalam kitab Raudhah. Lakinnahu qala fil Majmu' anna itlaqul jumhur yaqtadi adamal farqi ay bainal a'dha'i tayammum wa ghairiha. Nah, kemudian Imam Nawawi dalam Majmu' menyebutkan boleh-boleh saja mau di mana saja anggotanya, tetap tidak perlu dikodok sholatnya. Jadi syaratnya pasang perban itu supaya tidak perlu kodok sholat, harus suci baru kita pasang perban. Nah, kalau kita pasang perban suci, boleh kita wudhu, cukup ginikan air, kemudian tayamum sah. Tapi kalau pasang perban dalam keadaan suci, nah itu nanti sebanyak-banyak kita tidak sholat di saat itu, atau kita sholat, maka tetap wajib dikodok. Itu sudah itu. Kalau saya sudah wudhu Ustaz, tapi kamu pasang perbannya dulu nggak pakai wudhu, saya pingsan Ustaz, makanya kodok sholatmu nggak sah. Jangan pengkoh karena agama sudah mengajarkan seperti itu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Masih ada sedikit. Ya, mungkin ada yang tanyakan. Paham nggak ini asal perban? Ya, jadi kurang lebihnya seperti itulah. Makanya sebenarnya dalam agama itu masih banyak kita tidak tahu tata cara, dan semua diajarkan dalam agama kita itu. Oh, keberibatan Ustaz. Ya, memang agamanya agama Allah, yang harus kita ikut aturan Allah, bukan kita mau semuanya sendiri. Agama itu seperti itu, harus manut, tidak boleh kita ribetnya gini. Itulah agama mengatur. Ada di saatnya kita dipermudah, ada memang sulit supaya kita sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa amalkan dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Sure.
Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah ala tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah lil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu